Timnas Qatar sukses mengalami lonjakan prestasi dengan juara Piala Asia dalam 2 edisi terakhir. Namun, keberhasilan ini dinilai berbau kontroversial dan diuntungkan oleh keputusan wasit. Alhasil, skuad The Maroons harus menerima karma penurunan performa. Anak asuh Tintin Marquez gagal membayar kesombongan dengan hasil buruk di 2 laga perdana ronde ketiga kualifikasi. Saat ini Qatar mengalami penurunan drastis dan terancam gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimanakah kehancuran ambisi Timnas Qatar lolos ke Piala Dunia 2026? Meskipun diremehkan, Qatar tetap mendapat dukungan dari beberapa media seperti Al Jazeera. Juara bertahan Piala AFC yakni Timnas Qatar dan tim yang mereka kalahkan di semifinal Piala AFC, Timnas Iran, difavoritkan lolos dari grup A. Tulis Al Jazeera. Ambisi Timnas Qatar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 terancam sirna. Pasukan Al-Anabi langsung menerima kekalahan saat menjalani laga perdana kontra Uni Emirat Arab. Anak asuh Tintin Marquez dipaksa menyerah di kandang sendiri dengan skor telak 1-3. Padahal Qatar menguasai pertandingan dengan mencatatkan 69% penguasaan bola. Al Jazeera selaku media lokal langsung kecewa dengan hasil buruk yang didapatkan The Maroons. Media ini menyebut kalau peluang Qatar bakal semakin berat untuk menembus Piala Dunia. Hasil mengejutkan didapatkan oleh pasukan Tintin Marquez atas Uni Emirat Arab. Jalan terjal harus mereka hadapi mulai sekarang untuk menggapai mimpi ke Piala Dunia, tulis Al Jazeera. Kekecewaan juga dirasakan oleh Tintin Marquez selaku pelatih kepala. Pelatih kelahiran Barcelona ini mengakui kalau anak asuhnya memang sedang dalam penurunan performa. Dia sangat marah karena para pemain gagal memanfaatkan banyak peluang emas. Meski begitu, sang pelatih nggak mau terlalu lama larut dalam rasa kecewa. Pelatih berkepala pelontos ini langsung mengusung ambisi bangkit di laga kontra Korea Utara. Bahkan, sang pelatih mengincar poin penuh dengan skor besar di laga tersebut. Hasil tidak seperti yang kami harapkan usai berhasil unggul. Peluang masih ada dan kami memiliki banyak laga. Saya yakin kami akan bangkit dan mengamuk di laga selanjutnya, kata sang pelatih. Berangkat dengan status tim unggulan, Timnas Qatar nyatanya kewalahan menghadapi Korea Utara. Skuad Samba Asia Timur ditahan imbang dengan skor akhir 2-2. Permainan Qatar terbukti ketar-ketir dengan langsung melancarkan permainan kotor. The Maroons memaksa Jangkuk Chol diganjar kartu merah setelah melakukan permainan kotor di kotak terlarang. Alhasil, pasukan Chol 5 harus dipaksa bermain dengan 10 pemain sejak menit 28. Keunggulan jumlah pemain ini awalnya dimanfaatkan skuad Al-Anabi dengan mencetak 2 gol. Gol penalti Akram Afif dengan sepakan Almos Ali memastikan Qatar unggul di babak pertama. Semuanya sirna ketika Korea Utara menyamakan kedudukan di menit 51. Sepakan keras Ilkuk Cholkang tak dapat dibendung Menshal Barsham. Saat laga selesai, Tintin Marquez anggap hasil imbang ini merupakan sebuah kekalahan. Pelatih berkepala pelontos itu bahkan menyalahkan hujan sebagai penghambat Qatar gagal raup poin penuh. Kami hampir memenangkan pertandingan. Keadaannya berubah setelah laga dihentikan karena hujan deras, ucap ex-pelatih Espanyol itu. Torehan hasil imbang ini juga menyulitkan ambisi The Maroons lolos ke Piala Dunia. Pasalnya, Qatar terjebak di peringkat kelima grup A ronde ketiga dengan hanya mengumpulkan 1 poin. Nasib sial lain yang harus diderita Al-Anabi adalah turun ke peringkat 44 FIFA. Qatar menjadi negara yang dengan peringkat FIFA paling merosot yakni mencapai 10 peringkat. Penurunan Timnas Qatar dinilai sebagai kesalahan terdahulu yang harus mereka tuai. Pasalnya, skuad The Maroons dikenal sebagai tim yang kerap mendapat bantuan dari sang pengadil lapangan. Kejadian ini sudah terjadi ketika Qatar menjuarai Piala Asia edisi 2019 dan 2023 lalu. Kedua gelar ini didapat karena beberapa kejanggalan yang dilakukan oleh wasit. Pada edisi 2023 lalu, Al-Anabi berhasil menang dengan skor 1-3 atas Yordania di partai puncak. Namun, hat-trick yang ditorehkan oleh Akram Afif semuanya dicetak melalui titik putih. Hussein Amouta selaku pelatih Yordania langsung mengungkapkan kekecewaannya. Sang pelatih menyebut kalau keputusan penalti sangat merusak jalannya pertandingan. Semua penalti mereka merusak sportivitas yang ada di pertandingan.
Kami memang melakukan banyak kesalahan, namun wasit banyak merugikan kami, ujar Hussein. Kejanggalan lain sempat disampaikan oleh Federasi Sepak Bola Uni Emirat Arab. Mereka merasa Almos Ali dan Ahmed Al-Rawi nggak sah bermain untuk timnas Qatar. Pasalnya, kedua pemain ini masih belum berkarir di Liga Qatar selama 5 tahun. Sebagai informasi, kedua pemain ini merupakan pemain naturalisasi dari timnas Qatar. Ali merupakan pemain berdarah Sudan dan Al-Rawi memiliki darah Iran. Di sisi lain, Qatar terancam gak akan lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Anak asuh tim Marquez akan menjalani laga berat dengan wajib mengalahkan Iran dan Uzbekistan. Dengan penurunan performa drastis yang dialami, apakah ambisi timnas Qatar untuk lolos bakal diambang kehancuran?